Alat dan bahan yang diperlukan adalah koran, gunting, selotip, dan plastik. Cara membuatnya adalah bulatkan koran menjadi satu. Lalu selotip bagian koran tersebut agar menjadi bulat dan rapat. Lalu masukkan bulatan koran tersebut ke dalam plastik, lalu gunting yang tidak perlu. Lalu selotip bagian yang sudah dipastikan itu oleh selotip agar menjadi rapat kembali. Ini adalah hasil bolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danadira Hoirunisa dari kelas 9H absen 5. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul tolak peluru, yang terdiri dari pengertian tolak peluru, teknik dasar tolak peluru, peraturan dalam tolak peluru, lalu peralatan tolak peluru, dan gaya-gaya yang terdapat pada tolak peluru. Berikut penjelasan dari saya, selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu olahraga cabang atletik. Atletik sering juga disebut sebagai individualis cabang olahraga atau model of sport, karena olahraga atletik itu merupakan cabang olahraga tertua di dunia. Ada beberapa jenis olahraga atletik. Salah satunya adalah tolak peluru. Apa sih pengertian dari tolak peluru sendiri? Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru bola yang terbuat dari logam. Biasanya bola-bola yang terbuat dari logam itu dipakai oleh atlet-atlet dari cabang olahraga tolak peluru untuk memerankan tugasnya sebagai atlet dan melakukan di lapangan. Cara melakukannya itu adalah dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik-teknik tertentu yang nanti pasti saya akan jelaskan. Tidak seperti olahraga cabang lainnya, yaitu lempar cakra, lempar lembing, dan lempar martil, tolak peluru dapat dilakukan dalam indoor maupun outdoor. Hal ini disebabkan karena tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang sangat luas, hanya cukup 25 meter saja. Meski terlihat sangat mudah, teknik-teknik terlihat sangat mudah, namun tolak peluru itu disebut olahraga yang sangat berat karena tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Ada dua faktor yang menentukan dalam cabang olahraga peluru, yaitu yang pertama postur tubuh atlet dan penguasaan tekniknya. Atlet-atlet yang bertubuh besar cenderung memiliki energi yang lebih besar pula, sehingga cocok untuk dalam olahraga ini. Nah, baik laki-laki maupun perempuan, para atlet juara dunia rata-rata memiliki postur besar dan energi yang cukup kuat untuk melakukan tolakan. Meski demikian, ada juga atlet yang bertubuh sedang dan kecil tetapi mampu melakukan tolakan yang cukup jauh. Hal ini dimungkinkan jika atlet mampu menguasai teknik-teknik dasar dengan baik, maka olahraga ini juga akan terkuasai dengan baik oleh atletnya, walaupun postur tubuh mereka tidak besar. Dan juga saya akan menjelaskan sedikit dari sejarah tolak peluru. Ada salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru, yaitu pada tahun 1950, yaitu ketika Perry O'Brien memperkenalkan teknik tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelemparan memulai tolakan dengan menghadap ke bagian belakang, sehingga teknik O'Brien sampai sekarang masih ada dan masih dipakai oleh teknik-teknik tolak peluru. Karena merupakan cabang olahraga atletik, induk organisasi tolak peluru menjadi satu dengan induk organisasi atletik, yaitu yang bernama International Amateur Athletic Federation atau IAAF, adalah wadah olahraga atletik termasuk tolak peluru seluruh dunia. Cara tolak peluru di Indonesia yaitu pada saat kolonial Belanda memasuki Indonesia dan mereka membangun sekolah dan mendatangkan sekolah, lalu mereka membuat kurikulum dan mereka memasukkan permainan tolak peluru dalam kurikulum tersebut.
Tapi dalam kurikulum tersebut itu hanya bisa dimainkan oleh masyarakat dari Belanda. Masyarakat pribumi tidak mengenali permainan tolak peluru. Namun seiring berjalannya waktu, permainan tolak peluru disediakan di kurikulum sekolah-sekolah yang lainnya, sehingga masyarakat pribumi juga bisa melakukan permainan tolak peluru sekolah-sekolah yang lainnya. Saya akan menjelaskan teknik dalam tolak peluru. Nah, pada dasarnya, pada hakikatnya dalam tolak peluru ini hanya ada tolakan dan lemparan. Tapi kita juga perlu menguasai teknik-teknik dasarnya. Jadi yang pertama kita ada teknik memegang peluru. Jadi biasanya pelurunya itu terbuat dari logam atau besi. Ya, tapi saya ini membuat sendiri yang nanti juga ada videonya, cara membuat bola tolak peluru sendiri. Nah, jadi di sini pertama kita perlu meletakkan peluru di telapak tangan dengan telapak tangan yang sudah terbuka lebar. Lalu genggam peluru ini dengan semua jari. Lalu simpan ibu jari di pinggir dari bola, lalu genggam oleh yang lainnya agar tidak copot dan peluru dapat terlempar secara jauh. Rapatkan jari jemari kelingking agar seimbang. Dia dirapatkan. Itu adalah cara untuk memegang teknik peluru. Lalu yang kedua, ada teknik meletakkan peluru di leher. Jadi yang pertama kita tuh harus menguasai dulu cara memegang peluru dengan benar. Nah, setelah itu kita dapat maju ke teknik memegang peluru di leher. Jadi kita harus dipegang dengan teknik yang benar, lalu tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ini seperti ini. Nah, lalu ibu jari ini menempel di atas tulang atau selangka. Nah, lalu posisikan sikut sejajar dengan bahu dan miringkan kepala. Jadi seperti ini. Nanti jadi seperti ini. Setelah kita mempelajari teknik untuk memegang peluru, di sini juga ada teknik untuk menolak peluru. Ini ada 3, yaitu ada persiapan tolak peluru, lalu gerak tubuh, lalu ada akhir tolak peluru. Nah, jadi yang pertama kita akan mempelajari tentang persiapan tolak peluru. Jadi sikap tubuh harus tegak. Jadi sikap tubuh yang terbaik dalam melempar bola ini adalah tubuh itu dengan tegak dan siap untuk melempar bola. Lalu harus rileks dan menghadap ke samping dari lapangan. Untuk memudahkan menolak, kakinya itu direnggangkan selebar bahu. Jadi lalu kaki kanan itu sebagai tumpuan di belakang ditekuk dan badan menumpu di kaki kanan. Lalu tangan kanan yang memegang peluru ditempel di bahu seperti teknik yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi bola itu disimpan di sini. Lalu tepat di bawah rahang dengan membentuk sudut 90 derajat dan tangan kiri ditekuk dengan siap menghadap arah tolakan. Itu adalah persiapan dari tolak peluru. Di sini ada gerakan tubuh. Jadi gerakan tubuh itu saat memegang peluru, kaki yang dekat sektor lemparan digerakkan dengan cara diayun sebagai persiapan untuk menolak peluru. Sementara itu, pinggang diputar ke sisi sektor lemparan sehingga pinggul membantu mendorong, tubuh condong ke depan dan pandangan fokus ke arah lemparan. Nah, yang terakhir ada akhir dari tolak peluru. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan. Nanti saya akan praktekkan gerakan awalan, lalu gerakan tubuh dan akhir tolak peluru ini setelah video ini. Lalu menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap.
Jadi nanti kaki kanan itu jadi ada di depan menggantikan kaki kiri yang untuk bersiap. Jadi nanti tumpuannya adalah kaki kiri. Kaki kiri lurus ke belakang dan tidak renggang. Lutut kanan ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan dan pandangan tetap fokus. Jadi pandangan kita itu harus tetap fokus terhadap peluru yang sudah dilempar. Pada saat melakukan tolakan, putar badan searah sektor pendaratan. Kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu, lontarkan peluru dengan sudut dolakan 40 derajat ke atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru ini. Ini saya akan menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam tolak peluru. Nah, jadi yang saya temukan dalam tolak peluru ini, peraturannya saya menemukan 12 peraturan dalam tolak peluru. Jadi yang pertama, atlet boleh memasuki lapangan dari mana saja. Tapi biasanya para atlet memasuki lapangan dari samping dan belakang. Lalu yang kedua, atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan. Jadi, jika dalam 3 menit dia belum melakukan tolakan, dia akan didiskualifikasi atau dikeluarkan dari permainan. Jadi yang ketiga, atlet tidak diperkenankan untuk menggunakan sarung tangan, tetapi boleh menggunakan pelindung jari atau tapping selama pertandingan. Lalu yang keempat, atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Jadi nanti di dalam lapangannya itu ada lingkaran besi, jadi atlet itu akan berada di dalam lingkaran besi tersebut. Lalu yang kelima adalah atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan seperti yang tadi saya sudah praktekkan. Lalu yang keenam ada atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Jadi harus di atas leher. Lalu yang ketujuh, peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Lalu yang kedelapan, gerakan tolakan hanya boleh dilakukan dalam lingkaran besi tersebut. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut akan dinyatakan didiskualifikasi dari permainan tersebut. Lalu kesembilan, peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan atau 34,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. Lalu yang ke-10, pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Yang ke-11, setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. Yang ke-12, atlet boleh baru meninggalkan lingkaran setelah peluru jatuh mendarat. Yang ke-12, saya akan menjelaskan lapangan tolak peluru dan peralatan yang dibutuhkan dalam tolak peluru. Jadi yang pertama ada lapangan. Jadi lapangannya itu terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Peralatan-peralatan yang ada dalam tolak peluru adalah yang pertama ada alat pengukur, yang kedua ada bendera, yang ketiga ada peluit, dan keempat tentunya bola peluru.